Hubungan antara sains dan filsafat di dalam Marxisme menempati suatu pembahasan yang menarik. Ada yang melihat Marxisme sebagai murni sains, ada yang melihat Marxisme sebagai murni filsafat, tetapi juga ada yang melihat bahwa Marxisme sains sekaligus filsafat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Louis Althusser. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba membahas pandangan Althusser tentang sains dan filsafat di dalam Marxisme. Apakah Marxisme itu filsafat atau sebentuk kerangka sains? Adalah pertanyaan menohok Maria Antonietta Masiosi pada Louis Althusser dalam sebuah wawancara bertajuk Filsafat sebagai Senjata Revolusioner. Rupanya pertanyaan ini menimbulkan kegaduhan tersendiri di kalangan Marxis maupun para penilai Marxis. Althusser menjawab pertanyaan ini dengan sangat skematis menurut saya. Tetapi sebelum masuk ke dalam jantung pembahasan Althusser, saya kira ada baiknya kita mengingat kembali materi filsafat dan sains. Filsafat dan sains adalah dua gagasan yang seringkali dibedakan tetapi sebetulnya tak terpisahkan. Apa itu filsafat dan apa itu sains? Banyak kalangan menurut saya gegabah dalam mensimplifikasi antara filsafat dan sains. Misalnya dengan melihat perbedaan keduanya hanya pada ukuran empiris, bahwa filsafat tidak bersandar pada persepsi empiris, sebaliknya sains hanya berkutat dalam takaran persepsi indera atau yang empiris, sehingga seolah filsafat berurusan dengan langit, persoalan idea, malaikat, Tuhan, takdir, dan semua yang abstrak metafisik lainnya. Sementara sains hanya bercumbu dengan materialitas konkret yang empiris. Penyederhanaan ini membuat filsafat dan sains terpisah jauh menurut saya, bahkan saling merendahkan satu sama lain, dan tentu akan membuat penganutnya tersesat. Karena klasifikasi ini akan tertepis oleh fakta bahwa banyak filsuf yang mengajukan argumen terhadap hal-hal yang tidak teramati, seperti gravitasi dan arus listrik. Sebaliknya, juga banyak filsuf yang menolak hal-hal yang tidak teramati, seperti Tuhan dan sejumlah persoalan klinik lainnya. Bahkan hipotesa-hipotesa sains adalah filsafat itu sendiri. Sains tak akan memiliki bentuk tanpa filsafat. Sebaliknya, perenungan-perenungan filosofis didasari oleh temuan-temuan sains. Pada keakraban relasi itulah Marxisme menurut saya hadir. Jadi, kalau diibaratkan, keduanya seperti rel dan kereta. Lantas, bagaimana sains dan filsafat berelasi dalam Marxisme? Althusser, tokoh Marxis kenamaan Prancis tersebut, memberi jawaban yang menarik menurut saya. Misalnya dalam bukunya Lenin dan Filsafat, jawaban untuk John Lewis, termasuk wawancaranya dengan Maria Antonietta Masiosi. Di situ dia mengatakan bahwa Marxisme merupakan salah satu ajaran yang berhasil menunjukkan hubungan tak terpisahkan antara sains dan filsafat. Dia bilang bahwa dalam Marxisme terdapat materialisme historis sebagai sains dan materialisme dialektis sebagai filsafat. Keduanya bertaut tak terpisahkan. Mengurai salah satunya sama artinya memisahkan kereta dari relnya. Tanpa filsafat, Marxis kehilangan kerangka teorinya, dan tanpa sains ia menjadi gagasan yang mangkrak. Sebagaimana para filsuf yang orgasme hanya dengan menafsir dunia. Sampai di sini saya kira Althusser menemukan mana yang filsafat dan mana yang sains dari Marxisme. Secara sederhana, materialisme historis menelusuri evolusi cara hidup manusia dalam konteks berproduksi yang membentuk struktur sosialnya. Di sini Marx, layaknya ilmuwan sains, menelusuri fakta-fakta dan data-data sejarah masyarakat. Hasil dari pencarian itu sebagaimana dinyatakan dalam The German Ideology, bahwa ada 5 tahapan perkembangan cara hidup manusia, yaitu mulai dari masyarakat primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan akan memuncak pada sosialisme. Karena sandarannya yang berbasis pada sains inilah, sosialisme Marx itu seringkali disebut sebagai sosialisme yang ilmiah, yang membedakan dengan sosialisme utopis yang pernah ada sebelumnya sebagaimana dinyatakan oleh Owen, Fourier, dan rekan-rekan. Sementara materialisme dialektis diturunkan dari filsafat dialektika Hegel yang masih mengawang sebetulnya, yaitu dialektika yang masih filosofis metafisis. Ini yang kemudian oleh Marx dilendingkan ke ranah material sebagai hukum umum
yang tanpanya realitas sulit dipahami, lalu dijadikan senjata untuk melihat realitas secara keseluruhan. Inilah yang membuat kita mengerti bagaimana satu realitas berelasi dengan realitas lainnya. Misalnya bagaimana budak dan tuannya atau proletar dan borjuis saling berelasi dalam sirkuit sejarah manusia. Lalu bagaimana relasi materialisme historis dan materialisme dialektis mengambil bentuk? Althusser menjawab bahwa pertemuan keduanya ada pada ketika relasi sosial yang terjadi di dalam sejarah manusia yang diungkap oleh Marx secara saintifik menunjukkan tidak hanya terjadi pertentangan kelas, tetapi ada eksploitasi kelas yang satu atas yang lain. Bagaimana eksploitasi itu dapat dipahami? Marx membuktikan secara saintifik pula lewat temuan surplus value dalam proses produksi kapitalis. Kedok kapital dibongkar dengan terang-terangan dalam Das Kapital dalam hal ini oleh Marx. Namun Althusser menyadari bahwa filsafat dan sains Marxisme seringkali dipisahkan dan kerap diletakkan di dua kutub yang membuat sambungannya ngeblur. Implikasinya mengungsikan Marxisme pada dua pulau berseberangan, yaitu pulau kanan yang cenderung positivisme dan pulau kiri yang cenderung subjektivisme. Maka alih-alih memahami Marxisme secara komprehensif, justru cara ini menyobek Marxisme menjadi dua arah yang sulit bertemu, yang karenanya mengurangi sifat revolusionernya. Positivisme meletakkan Marxisme sebagai ansih sains, dan itu akan menjadikannya sebatas temuan dan mudah tergantikan seiring dengan temuan ilmiah yang baru. Dalam konstruksi ini Marxisme murni positivis dan tidak memiliki fungsi apa-apa bagi kehidupan sosial manusia dan hanya meramaikan penyelidikan ilmiah belaka. Padahal yang diinginkan oleh Marx adalah adanya praksis perlawanan yang dapat mengubah dunia. Sementara di sisi yang lain subjektivisme menonjolkan filsafat Marxisme belaka yang berarti mengembalikan Marxisme pada idealisme yang terbukti tak dapat berbuat apa-apa bagi penderitaan yang dialami oleh manusia. Untuk membersihkan Marxisme dari fanatisme positivisme dan subjektivisme tersebut, maka Althusser perlu melakukan konstruksi pendekatan Lenin, di mana Lenin dengan bernas meletakkan Marxisme dalam terang politik. Misalnya pada buku State and Revolution, Lenin melihat bahwa secara politis negara justru yang menjadi penghambat dan legitimator bercokolnya eksploitasi kapitalis terhadap proletar di ranah produksi. Konstruksi ini diperkuat kemudian oleh Althusser di dalam bukunya Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara, di mana dia membongkar dua kekuatan yang digunakan oleh negara untuk melanggengkan kapitalisasinya, yaitu yang disebut ideological state apparatus dan repressive state apparatus, atau aparatus ideologis dan aparatus represif. Aparatus ideologis mencakup lembaga-lembaga semacam sekolah, lembaga kebudayaan, agama, seni dan sastra, dan bahkan keluarga yang digunakan oleh negara untuk secara ideologis mematahkan semangat perlawanan ala Marxisme. Sementara aparatus represif adalah kekuatan militer seperti tentara, polisi, dan preman untuk menakut-nakuti secara fisik setiap kemungkinan perlawanan atas negara yang muncul. Aparatus ideologis dan aparatus represif pernah digunakan dengan baik oleh Soeharto di era Orde Baru hingga dia mampu bertahan selama berpuluh-puluh tahun. Misalnya di sisi aparatus ideologis, Soeharto mendirikan IJMI, menggunakan P4, atau membuat sejarah-sejarah yang tidak benar tentang PKI misalnya di buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, atau kita diminta nonton film PKI misalnya. Sementara yang represif misalnya menggunakan ABRI, pada waktu itu masih dikenal dengan dui fungsi ABRI, dan tentu saja adalah polisi. Dari kenyataan itu, maka Lenin menjadikan Marxisme tidak sebatas untuk memahami realitas, tetapi jauh melampaui itu. Baginya, gerakan revolusioner harus didahului oleh teori-teori revolusioner. Temuan-temuan sains Marx harus dikonstruksi menjadi filsafat yang revolusioner demi menguatkan gerakan perlawanan atas kapitalisme dalam bentuk apapun. Marxisme dapat dipahami dalam terang filsafat dan sains. Pertemuan keduanya bagi Lenin merupakan peta melawan dan perlawanan itu sendiri. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Marxisme bukanlah sains dan bukanlah filsafat, melainkan pertautan antara sains dan filsafat, di mana simpul perlawanan itu dieratkan.
Saya kira demikian persoalan yang bisa dibicarakan tentang gagasan Louis Althusser.